Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang keluarga bahagia atau keluarga smart. Baik teman-teman mahasiswa dan para santri, para ilmuwan sepakat bahwa tujuan hidup ada yang menyebut tujuan perilaku, yaitu adalah kebahagiaan atau sa'adah atau happiness. Hanya saja dalam merumuskan kebahagiaan tersebut, para ilmuwan berbeda pendapat, baik ilmuwan kontemporer maupun ilmuwan tradisional. Ilmuwan yang konsen dalam bidang studi hukum Islam ataupun ilmuwan yang di luar studi Islam. Aristoteles misalnya berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari jasmani yang baik, seperti jasmani sehat, perilaku pikiran sehat, kekayaan, kemegahan, dan kesuksesan dalam berbagai hal. Kemudian menurut Ibnu Maskawih, bahwa kebahagiaan akan tercapai dengan terpenuhinya dua hal, yakni kebijaksanaan yang bersifat penalaran dan kebijaksanaan yang bersifat kerja. Logikanya, dengan kebijaksanaan nalar akan diperoleh pandangan-pandangan yang sehat, sementara dengan kebijaksanaan kerja akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik. Al-Ghazali menyatakan bahwa kebahagiaan adalah kebaikan tertinggi, dan kebaikan itu ada 4 macam. Kebaikan yang bersifat kejiwaan, psychological goodness, seperti ilmu, sifat kebajikan, sifat berani, dan berlaku adil. Kedua, kebaikan yang bersifat fisik atau physical goodness, seperti kekayaan, kecantikan, kekuatan, hidup lama. Kemudian yang ketiga, kebaikan yang bersifat eksternal, external goodness, seperti sehat jasmani, keluarga yang bahagia, kedudukan, dan nama baik. Dan keempat, kebaikan yang bersumber dari Allah dan sunnah Nabi berupa petunjuk, itu religious goodness. Rumusan yang akan dikemukakan pada kesempatan ini yaitu kebahagiaan yang merupakan perpaduan 3 ranah, yaitu kesejahteraan, ketentraman, dan keselamatan. Kesejahteraan bisa diraih dengan terpenuhinya fisik material, sementara ketentraman diraih dengan terpenuhinya kebutuhan moral spiritual. Adapun keselamatan diraih dengan mematuhi norma-norma agama. Dengan demikian, kesenangan atau kesejahteraan bersifat fisik material, sementara ketentraman bersifat moral spiritual. Artinya, untuk mendapatkan kesenangan dibutuhkan materi, sementara untuk mendapatkan ketentraman dibutuhkan pemenuhan kebutuhan rohani. Sementara keselamatan, bahwa dalam memenuhi kesenangan dan ketentraman sejalan dan sesuai dengan moral atau aturan agama. Kemudian keluarga yang terbentuk lewat perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan perpaduan dari 2 orang tersebut yang setuju untuk meraih kebahagiaan. Nah teman-teman, jadi sekarang tinggal pertanyaan utama, bagaimana membangun keluarga yang bahagia atau yang smart itu ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita bahwa tujuan perkawinan tadi sejalan dengan tujuan daripada kehidupan, yaitu ingin bahagia. Suatu kebahagiaan atau supaya tujuan perkawinan dapat diraih dan sekaligus menjadi indikator tujuan perkawinan telah diraih atau tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu dipatuhi dan diamalkan bersama oleh anggota keluarga. Prinsip-prinsip ini yang menjadi pondasi sekaligus sebagai instrumen untuk membangun keluarga smart. Bahkan prinsip-prinsip ini juga yang menjadi indikator tercapai atau tidaknya
tujuan perkawinan atau kebahagiaan tadi. Prinsip-prinsip itu pertama, ada kerelaan dan persetujuan antara suami istri. Kedua, perkawinan untuk selamanya. Tiga, masing-masing suami dan istri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan hidup dalam kehidupan rumah tangga. Empat, anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama. Lima, kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi. 6. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram. 7. Menghindari terjadinya kekerasan. 8. Hubungan suami istri adalah hubungan partnership yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu. 9. Ada keadilan. Dan 10. Terbangun komunikasi antara anggota keluarga. Ke-10 prinsip ini jika dikelompokkan itu akan menjadi dua kelompok besar. Pertama, prinsip yang bersifat pondasi, yakni ada kerelaan dan persetujuan. Yang kedua, perkawinan untuk selamanya. Itu adalah prinsip yang bersifat pondasi. Kemudian prinsip yang bersifat instrumen, yaitu anggota keluarga melaksanakan norma agama atau kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi, dan yang lain-lainnya. Di samping itu, 10 prinsip atau pegangan yang dapat dan perlu diikuti untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut sekaligus dapat juga menjadi indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan itu. Artinya, untuk dapat mencapai tujuan perkawinan, prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan pegangan, baik yang bersifat pondasi maupun yang bersifat instrumen. Demikian juga untuk menilai apakah tujuan perkawinan sudah tercapai atau belum. Ini jadi dapat dinilai, diukur dari terlaksananya prinsip-prinsip tersebut. Baik, akan kita uraikan prinsip itu satu-satu ya teman-teman. Pertama, ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri. Adalah bahwa mereka sebagai pasangan suami dan istri merupakan kerelaan dan persetujuan keduanya, bukan karena paksaan, bukan karena alasan dan pertimbangan lain. Namun prinsip ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri dapat juga bersifat pondasi dan sekaligus instrumen. Bersifat pondasi dimaksud bahwa antara suami dan istri ada kerelaan ketika pemilihan calon dan penetapan pasangan. Sementara menjadi prinsip instrumen ketika dikaitkan dengan mengerjakan tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga, baik tugas-tugas yang langsung berkaitan dengan rumah tangga maupun yang tidak langsung, seperti pekerjaan kantor, pekerjaan sosial kemasyarakatan, kegiatan politik, dan lain-lain. Maksud perkawinan untuk selamanya bahwa kedua pasangan berniat dan bertekad secara bulat bahwa perkawinan yang mereka tempuh adalah perkawinan untuk selamanya. Tidak ada niatan untuk melaksanakan hanya dalam waktu tertentu. Demikian juga maksud perkawinan monogami bahwa masing-masing dari suami dan istri berniat dan bertekad hanya mempunyai pasangan satu, baik sebagai istri dari suami maupun suami dari istri. Tidak ada yang berniat mempunyai pasangan lebih dari seorang. Maksud prinsip anggota keluarga memenuhi melaksanakan norma agama adalah bahwa dalam menjalankan seluruh kegiatan masing-masing anggota keluarga harus selaras dan sejalan dengan ajaran agama, baik ketika berada di rumah maupun di luar rumah, baik ketika bersama dengan anggota keluarga maupun tidak. Maka kemudian maksud prinsip musyawarah dan demokrasi bahwa dalam menyelesaikan segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami istri. Lebih dari itu kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga, yakni anak-anak. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan,
Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain. Akan halnya dengan prinsip menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman, dan tentram, berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi, dan saling sayang. Setiap anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang, dan penuh ketentraman. Dengan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram, diharapkan semua anggota keluarga saling merindukan satu dengan yang lain. Tentang prinsip terhindar dari kekerasan, baik dari segi fisik maupun psikis, dapat digambarkan sebagai berikut. Terhindar dari kekerasan fisik dalam keadaan kehidupan rumah tangga adalah bahwa jangan sampai ada pihak yang dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindakan kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan atau dalih agama, baik kepada atau antar pasangan maupun antara pasangan dengan anak. Terhindar dari kekerasan psikologi bahwa suami dan istri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tentram, dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk kata atau kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan anggota keluarga. Karena itu, seluruh anggota keluarga dilarang mengeluarkan kata-kata atau sapaan yang dapat mengakibatkan anggota lain merasa ketakutan atau merasa terancam atau merasa kurang aman. Bahkan jangan sampai ada pihak anggota keluarga yang membuat anggota keluarga lain merasa tersinggung, baik karena ucapan atau karena panggilan. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip berusaha untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan keluarga. Implikasi dari bahwa pasangan suami bermitra dan sejajar, ini akan muncul sikap saling mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri. Saling menerima, terimalah ini sebagai adanya, terima hobi, kesenangan, dan kekurangannya. Juga saling menghormati perkataan, perasaan, menghormati bakat dan keinginan, serta menghargai keluarga. Saling mempercayai, percaya pribadi dan kemampuan, dan saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan. Karena itu, prinsip bermitra dalam rumah tangga ini mempunyai posisi sejajar antara suami dan istri sebagai pasangan dalam kehidupan keluarga. Di samping ditunjukkan oleh sejumlah nas, juga diisyaratkan oleh istilah, status, dan tujuan perkawinan itu sendiri seperti dijelaskan pada ayat sebelumnya. Adapun maksud prinsip bahwa meskipun maksud keadilan ini masih diperdebatkan orang, bahkan para ahli ilmuwan sekalipun, tetapi minimal yang dimaksudkan dengan keadilan di sini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya, diproporsional. Jabaran dari prinsip keadilan di sini diantaranya bahwa kalau ada antara pasangan atau anggota keluarga yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ada prinsip terjamin dan terbangunnya komunikasi antar anggota keluarga, bahwa antar anggota keluarga minimal antara suami dan istri harus selalu dibangun dan dipelihara komunikasi. Sebab dalam banyak kasus munculnya problem dalam kehidupan keluarga sebagai akibat dari salah pengertian. Setelah klarifikasi, ternyata tidak ada masalah prinsip yang perlu menjadi pemicu masalah, kecuali hanya salah paham. Salah pengertian terjadi sebagai akibat macet atau tidak adanya komunikasi. Konsekuensinya ya semakin baik bangunan komunikasi antara anggota keluarga, semakin kecil kemungkinan terjadi salah paham. Jadi teman-teman, dari bahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa pertama, untuk membangun keluarga smart, anggota keluarga harus selalu ingat pada tujuan perkawinan,
yang tujuan perkawinan sejalan dengan tujuan hidup. Kedua, dalam meraih tujuan perkawinan atau tujuan hidup itu harus ada keselarasan antara konsep perkawinan dan tujuan perkawinan. Ketiga, dalam meraih tujuan perkawinan dilandasi prinsip-prinsip perkawinan, baik prinsip yang bersifat pondasi maupun prinsip yang bersifat instrumen. Keempat, prinsip perkawinan ini dapat pula dijadikan indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan. Demikian teman-teman bahasan kita tentang keluarga smart. Semoga kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.